Kenapa kamu nangis? Aku sedih banget. Kenapa kamu kok sedih? Soalnya besok kayaknya aku harus off deh dari sekolah. Aku mau cari uang dulu buat beli buku. Katanya dana bosnya buat kita sekolah, terus kita bisa gratis. Ternyata enggak. Tempatku gratis kok, Tin. Enggak, bohong. Tempatku Beneran gratis tempatku. enggak, tempatku enggak. Ih, tempatmu. Ih, kasihan banget ya kamu. Kok nggak gratis sih? Tempatku itu enggak gratis tahu. Tempat kamu aja yang bohong. Tapi setauku itu gratis sekolahnya. Enggak. Ih, kamu tuh ngeyel ya dibilangin ya. Kamu nggak percaya? Ayo kita tanya sama Bu Guru. Ya udah, ayo kita tanya. Dana bos katanya bantuan untuk apa sih, dimasukin ke sekolahan untuk buku ya, yang alat-alat tulis yang cepat habis pakai, ya memang ya ke situ tahunnya ya. Orang tua itu tidak pernah diberitahu secara transparan dana bos itu digunakan untuk apa saja, yang tidak dibiayai bos itu untuk apa saja. Keinginan ada, tapi ya klise ya, jadi ada hal yang klise yang kalau kita mencoba untuk ingin tahu terus ini, kita khawatir anak kita tertekan di sana gitu, atau nilai dan sebagainya itu ya dikucilkan lah. Program BOS itu kan takutan lah, orang macam guru-guru akan takut lah kalau ditanyain transparansi segala macam. Jadi bentuk keterlibatan masyarakat itu sangat minim yang kita lihat. Nah, kan bila keterlibatan masyarakat minim kan peluang ini kan salah satu indikator adalah pengelolaan yang tidak transparan. Apalagi kalau dia tidak transparan maka otomatis tidak akuntabel tentunya. Sulit untuk dipertanggungjawabkan. Di Bandar Lampung tahun kemarin itu sekitar 62 miliar ya kita alokasi itu untuk sekitar 200 sekian sekolah. Sudah itu tahun ini ada kenaikan 40%, berarti sekitar naik 16-an miliar, berarti sekitar 78-an miliar lah dana BOS di Bandar Lampung. Yang kita lihat adalah pengelolaan BOS sampai saat ini itu justru banyak tidak sesuai dengan aturan yang sebenarnya sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kan setiap penyaluran BOS itu pemerintah buat kebijakan petunjuk teknis itu diatur melalui peraturan menteri itu. Setiap proses penggunaan dana BOS itu keterlibatan masyarakat itu harus terlibat. Tapi implementasi di lapangan ketika kita mencoba mengeksplor lebih jauh ke lapangan itu ternyata tidak. Kewajiban sekolah untuk memasang pengumuman bahwa sekolah ini menerima BOS sekian dan dianggarkan untuk apa saja itu juga tidak terjadi. Orang tua dalam memberikan anggaran untuk pengelolaan anaknya waktu kecil, Pak, itu kan juga sangat beragam gitu loh, Pak. Ada orang yang berpikir yang penting ya, tapi ada yang barangkali dianggarkan satu bayi aja 1 bulan bisa 5 juta gitu ya, tapi ada yang cukup mungkin hanya 50.000. Beragam sekali. Saya melihat pendidikan ini pun juga demikian, Pak. Ada yang masyarakat kita yang penting asal sekolah gitu. Tapi ada yang sampai berapapun saya bayar, yang penting anak saya mendapatkan layanan, ya kan, yang prima. Ya, anak saya bisa memperoleh hasil yang maksimum. Ini sangat beragam itu. Nah, oleh karenanya, artinya kalau kita ingin menstandarkan itu di Indonesia ini rasanya sangat sulit. Kalau dia bagus, indikatornya kan pasti kita lihat dari apa-apa yang boleh dibiayai BOS dan apa yang tidak. Nah, itu kan indikatornya, sebuah indikator. Sementara di sekolah yang anak saya sekarang jalani, itu orang tua itu tidak pernah diberitahu
secara transparan dana BOS itu digunakan untuk apa saja, yang tidak dibiayai BOS itu untuk apa saja. Yang kita tahu ini dana BOS-nya kurang untuk pembelajaran di sekolah itu dan harus diambil dalam tanda petik uang komite ya, entah dalam bentuk sukarela atau memang sudah ditetapkan. Selama ini saya melihat kepala sekolah yang sekarang arahnya sudah mulai ada komersialisasi ya terhadap siswa itu sendiri gitu. Nggak ada memang, kalau bayar-bayaran dia nggak ada memang. Cuma yang kendalanya buku paket itu doang. Iya, kenapa barang kelas 5 buku paketnya satu buku, kenapa orangnya jadi 3, jadi 2. Kalau rumahnya deket-deket sih enak ya. Ada yang rumahnya di sana, dianya di sini. Kerok jadinya, kendalanya itu doang. Itu saya udah punya 3 ngopi ya, jadi 60.000, satu kopian itu 20.000. Takut anaknya ketinggalan kayak Om, dia ranking 2 kayak sayang. Ya kita nggak mau banyak omong lah, karena kalau kita banyak omong, takut anaknya digencet. Saya udah ngalamin yang pertama Om, kebanyakan ngomong, ya kita kan ngomong cuma nanya dana BOS itu larinya kemana. Cuma nanya gitu doang kan. Oh ini larinya ke sini, ini duitnya, ya saya emang nggak ngomongin duitnya lari kemana, cuman kalau memang untuk di buku, jadi anak itu kan dapat buku cetak, dapat ini kan kita seneng gitu loh. Ini mah enggak, anaknya kayaknya dipersulit, akhirnya kan anak yang digencet. Oke, dari situ saya, oh udahlah, udah tahu kayak gitu, udah mainnya kayak gitu, udahlah. Ya kalau bisa kan semuanya kan digratisin kan ya, kalau bisa kan, supaya lebih anak itu bisa nggak